Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin, Bapak dan Ibu, hadirin hadirat, as-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Ibadah saum Ramadan yang sedang kita laksanakan ini adalah merupakan bentuk ataupun wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan dalam berbagai keadaan, baik dalam keadaan biasa atau keadaan normal atau dalam keadaan seperti sekarang. Sejauh kita menunjukkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah puasa kita akan berkualitas. Namun kita melihat bahwa fakta dalam kehidupan kita sekarang, ya, dengan adanya pandemi corona ini, wabah ini mengakibatkan saudara-saudara kita yang kurang beruntung, terutama mereka yang hari ini harus mencari usaha, hari ini harus bekerja, dan hasilnya ditunggu, ya, ditunggu oleh keluarganya untuk makan hari ini juga, ya. Kelompok ini harus menjadi prioritas perhatian kita untuk berbagi kepada sesama. Dalam pendekatan keilmuan ada 3 istilah yang bisa kita terapkan untuk menunjukkan bahwa kita peduli kepada sesama. Yang pertama adalah iba atau kasihan, yang kedua adalah simpati, dan yang ketiga adalah empati. Iba kalau kasihan, belum ada aksi atau belum ada action untuk membantu kepada seseorang yang berada dalam keadaan kurang beruntung itu. Simpati sudah ada naik sedikit, tapi yang paling kita tunggu adalah aksi nyata untuk kita membantu. Itulah yang disebut dengan empati. Seolah-olah kita merasakan derita, merasakan perasaan yang didapatkan atau dirasakan oleh kelompok-kelompok yang seperti itu. Saat ini dengan spirit Ramadan yang merupakan momentum, ya, momentum atau samudra kita, samudra pahala yang demikian luar biasa banyaknya untuk kita dapatkan. Belum lagi di dalamnya ada Lailatul Qadar, belum lagi Allah menjanjikan kepada kita dalam berbagai keterangan-keterangan yang kita dapatkan bahwa barang siapa berpuasa kemudian melakukan aktivitas amal soleh di dalam bulan Ramadan, pahalanya akan dilipat gandakan. Spirit Ramadan ini akan membentuk jiwa yang toleran, membentuk jiwa yang peduli, yang nantinya tidak hanya soleh secara sosial, soleh secara individual melalui ibadah mahdoh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tadarus kita, dengan shaim kita, puasa kita, dengan berbagai hal yang bisa kita lakukan, ya. Misalnya kita itikaf di 10 hari terakhir, dan ini merupakan tren di kalangan kaum muslimin Indonesia, ya. Tapi juga lebih dari itu, kita juga harus mewujudkan untuk soleh secara sosial. Soleh secara sosial bisa kita lakukan dalam bentuk sama-sama mengerti bahwa banyak orang, banyak pihak yang harus kita bantu. Ketika kita berada dalam posisi berlebihan atau posisi sedang dalam keadaan cukup, maka sudah waktunya kita menyingsingkan lengan baju untuk membantu saudara-saudara kita yang berada dalam posisi kekurangan itu. Melalui konsep zakat itu sebenarnya juga merupakan bagian untuk kita terpanggil mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal kita, dan ini adalah kewajiban. Tapi lebih dari itu, mari kita mengikuti apa yang dilakukan oleh kaum salafi, kaum orang-orang yang melakukan pendakian secara hikmah yang disebut dengan kaum sufi. Maaf, bukan kaum salafi. Kaum sufi diantaranya adalah menetapkan sesuatu yang sunat bagi dirinya adalah wajib. Keterangan ini bisa kita lacak dalam berbagai kitab-kitab yang ada pada masa-masa baik klasik atau pada masa-masa kontemporer sekarang. Jadi spirit Ramadan akan membentuk pribadi yang tidak hanya iba, tidak hanya simpati, tapi juga empati, terlibat secara fakta, secara aksi untuk sama-sama mengentaskan atau sama-sama membantu pihak-pihak yang berkekurangan itu. Mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.